Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Goodbye, KPK pecat 51 pegawai tak lolos TWK efektif per 1 Oktober 2021. Ditulis oleh Syardi. Tes TWK menjadi salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Beberapa pihak menyebut banyak kecacatan administrasi dan pelanggaran HAM selama proses tes tersebut dilaksanakan. Tapi semua tudingan itu tidak terbukti karena beberapa pihak melakukan gugatan, baik MK maupun MA sepakat menolak gugatan dan menyebut aturan tersebut tidak melanggar aturan alih status pegawai melalui TWK adalah sah. TWK diikuti 1.351 pegawai KPK dan hasilnya 75 pegawai dinyatakan tidak lolos. Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprabdiono, dan Kasatgas KPK Harun Al-Rashid, termasuk salah satu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan tes tersebut. Terjadilah keributan yang tidak lolos, tidak terima dan membuat sensasi di mana-mana. Presiden buka suara, menyarankan agar KPK mencari cara atau upaya penyelamatan. Dalam perkembangannya, dari 75 pegawai yang gagal itu, sebanyak 24 dinyatakan masih dapat dibina kembali melalui Diklat Bela Negara, sedangkan 51 sisanya dipastikan tidak lolos dan tidak bisa dibina ulang. Di dalamnya termasuk Novel Baswedan dan pegawai lainnya. Kepastian telah terlihat. Akhirnya kemarin KPK resmi memecat 51 pegawai yang tidak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan. Pemberhentian tersebut berlaku efektif per 1 Oktober 2021 nanti. Kepada pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan tidak mengikuti pembinaan melalui Diklat Bela Negara diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alexander mengatakan pemberhentian itu berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, pasal 18 dan 19 ayat 3 huruf D. Alasan pemberhentian karena tuntutan organisasi, pemecatan pegawai yang tidak lulus TWK itu akan dilakukan pada 30 September nanti. Dia juga menegaskan pemberhentian itu bukan karena berlakunya peraturan komisi atau Perkom KPK nomor 1 tahun 2021 ataupun peraturan lainnya, tapi karena tidak lolos hasil asesmen tes TWK. Seluruh pegawai KPK telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses peralihan menjadi ASN melalui TWK, meskipun memiliki keterbatasan setelah berusia di atas 50 tahun atau pernah berhenti dari ASN, katanya. Keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah dirampungkannya gugatan hukum terkait tes TWK serta dasar hukumnya di MK dan MA. Dia melanjutkan peralihan status pegawai KPK itu juga telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Akhirnya drama dan kisruh panjang terkait tes TWK ini akan menemui endingnya. Semoga semuanya beres dan selesai, dan tidak ada kelompok yang menggoreng polemik ini. Masalah lain adalah hal biasa. Lulus dan gagal tes adalah hal yang pasti terjadi. Masalahnya, ada beberapa kelompok yang tidak terima dengan kegagalan tersebut dan memilih melakukan banyak cara hingga jadi sensasi besar. Anak Presiden Jokowi yang pernah ikut tes CPNS saja tidak lulus dan tidak pernah ada sensasi besar. Hanya ada kabar ketidaklulusan dan selesai sampai di situ. Tidak ada protes atau gugat hukum atau laporan kepada Presiden. Simpel sebenarnya, tapi kalau mau dibikin ruwet, mereka yang gagal tes TWK KPK inilah biang keroknya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tidak menyangkal masih ada pegawai KPK nonaktif yang melakukan perlawanan dalam TWK ini. Tapi ada juga pegawai lainnya yang meminta pertolongan. Artinya, mereka yang TMS atau tidak memenuhi syarat, kan ada macam-macam levelnya, ada yang melawan. Kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin ada yang minta tolong begitu, mereka mungkin inisiasi di antara mereka sendiri, itu mungkin, katanya. Maksudnya, minta tolong dicarikan pekerjaan di luar KPK. Sebenarnya alasan mereka sangat ngotot bertahan di KPK itu macam-macam. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada pula yang mungkin punya kepentingan politik, ada yang sudah nyaman sehingga shock ketika tahu tidak akan bekerja lagi di sana. Yang jelas, gagal tetap gagal. Lebih baik terima kenyataan ketimbang cari sensasi dan bikin publik makin tidak simpati. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. KPK buka pintu aduan Formula E, harusnya usut langsung dong. Ditulis oleh Syardi.
Pada Senin kemarin, kelompok massa melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut KPK turun tangan dalam mengusut Formula E. Terlebih ada hasil audit BPK terkait Formula E. Massa menilai gelaran Formula E ada potensi kerugian hingga 1,3 triliun rupiah. KPK meminta para pengunjuk rasa yang mendesak Formula E diusut agar melaporkan ke saluran pengaduan masyarakat agar validitas informasi dapat segera ditindaklanjuti. KPK membuka pintu aduan Whistleblower System atau KWS melalui kws.kpk.go.id untuk melapor. PLT juru bicara KPK Ali Fikri memastikan identitas pelapor akan dilindungi. Ali menyoroti kerumunan massa pendemo. Dia mengingatkan saat ini Jakarta masih PPKM level 3 dan dilarang ada kerumunan. Selain itu, pada masa PPKM COVID-19 level 3 yang masih berlaku di wilayah DKI Jakarta ini, penting juga bagi kita untuk bekerja sama mencegah terjadinya kerumunan massa, kata Ali. KPK senantiasa mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih menyuarakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya yang dilakukan KPK melalui integrasi fungsi pencegahan, penindakan, dan pendidikan anti korupsi butuh dukungan penuh dari semua pihak, sambungnya. Ada plus dan minus dari KPK terkait saran agar masyarakat melaporkan kasus Formula E ke saluran pengaduan KPK. Plusnya adalah KPK mau membuka aduan, sehingga masyarakat luas dapat melaporkan kejanggalan, ketidakberesan, atau apapun yang melenceng dari Formula E, tentunya disertai dengan data valid. Minusnya adalah kenapa KPK harus menunggu aduan dari masyarakat dulu baru mau bertindak? Bukankah kisruh Formula E ini sudah lama dan besar? Rasanya semua orang pun tahu polemik ini. KPK seharusnya dapat mengendus dan mengusut ini sejak dulu. Kalau menunggu aduan dari masyarakat rasanya lama sekali tindakannya. KPK pasti punya tim terkait penelusuran sebuah isu yang berpotensi memboroskan anggaran dalam jumlah besar. Mereka pasti ada tim pencarian informasi dan bukti. Menurut saya, KPK cukup lamban mengusut ini, apalagi ketika informasi demi informasi terus bermunculan, terutama soal surat dari Dispora DKI dan polemik interpelasi yang terancam batal. Harusnya KPK bisa membaca sinyal ini dan gerak cepat. Apakah ada penyelewengan atau tidak, pokoknya harus diusut dulu. Kecurigaan publik makin menjadi-jadi sejak Anies tidak mau menjawab pertanyaan awak media dan terkesan ingin menghadang interpelasi. Orang awam aja bisa menebak kalau ada yang sedang disembunyikan terkait Formula E. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai adanya surat dari Dispora DKI menjadi bukti interpelasi perlu digulirkan. Itu memang perlu ditanya dan biar gubernur yang menjelaskan nanti. Dengan adanya hal ini, maka semakin memperkuat dorongan untuk mewujudkan interpelasi, kata Gilbert. Dia menjelaskan ada yang aneh dalam pembayaran komitmen fee selama 5